Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siswa kelas 4? Kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat, kalian tetap semangat dan terhindar dari wabah virus yang melanda dunia. Pesan dari Bapak Ibu Guru, tetap mematuhi protokol kesehatan ya dalam melakukan setiap aktivitasnya. Hari ini kita akan belajar masih pada tema 1 sub tema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman. Untuk itu siapkan buku dan alat tulis kalian. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dihuni oleh berbagai suku bangsa. Hal ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, termasuk makanan tradisional atau makanan khas. Ayo kita cari tahu lebih lanjutnya. Makanan khas daerah adalah makanan asli yang biasanya dikonsumsi di suatu daerah tersebut. Karakter suatu masakan daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Dalam proses pengolahannya, sangat dikuasai oleh masyarakat di daerah tersebut. Berikut adalah contoh makanan khas yang ada di Indonesia. Rendang dari Sumatera Barat, pempek dari Sumatera Selatan atau Palembang, dan terakhir ini mie Aceh dari Nanggro Aceh Darussalam. Pernahkah kalian mendengar pedagang keliling yang menawarkan jualannya dengan cara berteriak atau membunyikan alat tertentu? Bagaimana suara pedagang dapat terdengar sampai ke telinga kita? Terlebih dahulu, kita harus tahu sifat-sifat bunyi. Anak-anak, masih ingatkah kalian bahwa bunyi memerlukan media penempatan agar bisa terdengar hingga ke telinga? Hal tersebut terjadi karena adanya pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi ketika gelombang bunyi mengenai permukaan bidang pantul atau benda. Gelombang bunyi tersebut akan dipantulkan kembali oleh benda tersebut. Peristiwa ini sama seperti ketika bola memantul ke dinding. Bunyi mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras. Contohnya kayu, kaca, dinding, atau besi. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas atau udara. Yang ketiga, bunyi dapat diserap atau diredam oleh benda lunak seperti busa, gabus, dan karpet. Jenis-jenis bunyi pantul. Bunyi yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan bidang pantul sangat dekat. Contoh, suara guru asli Bapak Ibu Guru saat di dalam kelas akan lebih keras dibandingkan dengan suara guru olahraga di lapangan, dikarenakan suara di dalam akan dipantulkan oleh dinding-dinding ruangan. Yang kedua, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi yang diperoleh dari hasil pemantulan oleh sumber bunyi yang jaraknya dengan dinding pemantul agak dekat sehingga sebagian dari bunyi pantul terdengar bersamaan dan tidak jelas. Gaung terjadi pada gedung besar, di antaranya gedung pertemuan, gedung pertunjukan, dan gedung bioskop. Untuk menghindarinya yaitu dengan dilapisi bahan peredam atau penyerap seperti busa, gabus, dan karpet.
Yang ketiga, gema. Gema adalah bunyi yang diperoleh dari pemantulan di mana jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul sangat jauh, sehingga keseluruhan bunyi pantul dapat terdengar setelah bunyi asli. Misalnya, bunyi pantul orang yang berteriak di lereng bukit, di gedung yang kosong dan gua. Gema terdengar setelah bunyi asli. Manfaat pemantulan bunyi. Yang pertama, mendeteksi benda-benda di bawah laut, melakukan survei geofisika, menentukan kedalaman laut, mendeteksi kerusakan pada struktur logam, membantu proses USG, dan melihat detak jantung. Apakah semua bunyi dapat didengar oleh semua makhluk hidup? Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensi. Yang pertama, infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Dapat didengar oleh anjing, jangkrik, angsa, kuda. Audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Dapat didengar oleh manusia dan sebagian besar hewan. Ketiga, ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Suara ini terlalu keras dan dapat merusak telinga. Sikap menghadapi perbedaan. Masakan khas di Indonesia sangatlah beragam. Selain masakan tradisional Indonesia, kita juga dapat menemukan keragaman saat kita bekerja sama. Saat bekerja sama dengan teman, kita akan menemukan perbedaan. Perbedaan ini harus kita sikapi dengan baik. Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Kerjasama dalam keragaman budaya. Contohnya, proses pembuatan rumah panggung kayu di suku Bugis dan upacara-upacara adat. Manfaat kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kita tetap bisa bekerja sama dalam keragaman. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan kerjasama, yaitu mendapatkan hasil yang lebih baik, memperkuat persatuan dan kesatuan, warga menjadi lebih saling mengenal, dan terakhir menambah pengetahuan mengenai suku lain. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan akan semakin memperkaya kita. Pada materi sebelumnya, kalian telah belajar tari bungong jempa. Berlatihlah kembali agar hafal gerakannya pada saat tampil di hadapan teman-teman kalian nanti. Kemarin kita sudah menari bungo jempa. Bagaimana cara kita untuk mengetahui bagus atau tidak tarian yang kita bawakan? Bisa kita apresiasi atau menilai dengan beberapa unsur. Apa itu apresiasi pada seni? Apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni. Unsur apresiasi atau penilaian pada gerak tari diantaranya: yang pertama, wiraga. Wiraga mampu melakukan gerakan tari dari awal sampai akhir dengan baik dan benar. Yang kedua, wirama, mampu bergerak tepat sesuai irama musik atau iringan tari. Yang ketiga, wirasa, mampu melakukan gerakan ekspresif dalam tarian yang dibawakan. Itulah untuk mengetahui bagus atau tidaknya tarian yang kita bawakan, yaitu dengan cara mengapresiasi atau menilai dari beberapa unsur apresiasi gerak tari.
Keragaman ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pernahkah kamu melihat brosur pariwisata suatu daerah? Di dalamnya terdapat informasi-informasi yang menarik. Apa itu brosur? Brosur adalah sebuah alat untuk mempromosikan barang, jasa, dan lain sebagainya, serta memiliki berbagai informasi tentang sebuah produk. Ini contoh brosur. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, kalian akan diberikan tugas terlebih dahulu, yaitu membuat tulisan tentang sejarah makanan khas atau berupa kue-kue yang berasal dari daerah masing-masing kalian. Tulis pada kertas A4, lalu sertakan pula gambar makanan atau kue berupa foto atau gambar yang telah kalian tulis. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.